Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Kita lanjutkan mata kuliah kita, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi kalau mengacu ke RPS kita, ini kita berarti setelah UTS ya, pertemuan. Jadi kita ini sekarang di pertemuan yang ke 11 ya, teman-teman. Kita eh, belajar tentang tanggung jawab negara atau pemerintah, kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu kemarin sudah kita diskusikan setelah hari Sabtu ya, teman-teman. Bagi yang bergabung kemarin, itu ada kelas hukum dan hak asasi manusia membahas tentang eh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kemarin ada yang ikut seminarnya nggak, webinarnya nggak teman-teman di sini? Ada yang ikut nggak? Yang saya buat gabung dengan kelas hari Sabtu. Halo? Alex ikut nggak kemarin? Nggak ikut ya. Ada yang gabung kemarin? Ada yang dapat e-sertifikat? Siap, ada Bapak. Siapa? Nggak ada, Pak. Udah gabung kemarin, dicek kembali nggak ada Apanya yang nggak ada? sertifikatnya, Pak. Oh, kalau yang nggak dapat sertifikat nanti WA ke saya, biar dibuatkan. Mungkin itu kelewat, nama-namanya mungkin terlewat. Nanti biar tim kita bikinin. Tolong di Oh, WA, iya, Pak. nanti siapa, tapi harus sesuai ya, maksudnya kalau tidak absen kemarin berarti kan namanya nggak ada. Ya. Eh, Kemarin udah diisi juga, Pak, itu yang Bapak kirim itu tuh. oh, ya Ya, udah. kan masuk di Zoom itu kan, pas Bapak kirim mau cek sertifikatnya nggak ada, Pak, itu. Oke, nanti yang merasa ikut kemarin dan namanya udah terdaftar tapi belum dapat e-sertifikat, nanti WA ke saya biar dibikinin ya. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Oke. Jadi kemarin kita membahas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, KKR ini adalah salah satu alternatif penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Melalui apa? Negara membentuk sebuah komisi ya yang bekerja setiap 5 tahun. Itu sudah mulai sejak tahun 2017. Terakhir itu berakhir di tahun 2021 dan sekarang masuk periode kedua dari 2021 ke 2026 2026 ya. Nah, itu akan berakhir di periode 5 tahun kedua. Jadi sudah total 10 tahun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh itu bekerja. Mereka sudah mendokumentasikan lebih dari 5.000 korban ya yang menjadi korban dari peristiwa DOM atau daerah operasi militer dan juga darurat militer yang terjadi di Aceh. Nah, pelakunya siapa yang teridentifikasi itu tidak hanya dari eh, apa namanya oknum ya, oknum ABRI gitu, tapi juga ada dari eh, pihak pemberontak gitu ya, yang juga menjadi pelaku. Nah, tujuan KKR yang kita diskusikan kemarin teman-teman itu adalah untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi mengungkapkan kebenaran, kemudian merekonsiliasi supaya bersatu kembali antara korban, ya, keluarga korban dengan pelaku atau mungkin orang-orang yang memerintahkan apa namanya terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada waktu itu, gitu. Melalui mekanisme apa? Melalui mekanisme yang namanya public hearing. Jadi orang akan berkumpul di satu aula besar gitu untuk kemudian sama-sama mendengarkan testimoni dari para korban yang dipilih untuk menyampaikan apa yang terjadi pada masa lalu. Nah, itu salah satu cara yang diakui menurut hukum internasional ya, teman-teman. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi tidak boleh tanpa adanya pengungkapan kebenaran, gitu. Pengungkapan kebenaran harus diikuti rekonsiliasi. Jadi itu satu paket. Rekonsiliasi itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak di sini? Coba saya tanya, rekonsiliasi itu menurut Alvemba Ramadan,
Apa? Apa itu rekonsiliasi? Ada yang bisa jawab? Apa itu rekonsiliasi? Baik, Pak. Silakan. Rekonsiliasi itu seperti penyatuan kembali hubungan yang renggang, retak, atau terpisah, gitu, Pak. Betul. Terus Jadi, betul. bertujuan mencapai kesepahaman, perdamaian, dan sebagainya. Betul. Jadi menyatukan kembali, reconcile ya. Berarti kan kembali, concile itu kan menyatukan. Jadi menyatukan kembali mereka yang terpecah atau terbelah. Karena apa? Karena konflik. Karena peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang terjadi di mana? Ya, di sebuah negara atau dalam hal ini di Aceh. Nah, dengan adanya rekonsiliasi, diharapkan peristiwa yang menjadi beban masa lalu itu akan selesai. Kebenarannya diungkap. Kebenaran itu apa sih sebenarnya? Franciscus Santiago ada? Franciscus? Atau Junai? Apa itu kebenaran? Ada yang bisa mendefinisikan kebenaran itu apa? Kenapa kebenaran harus diungkap, teman-teman? Pengungkapan kebenaran itu melalui salah satunya adalah pelurusan sejarah. Jadi sejarah harus diluruskan. Diluruskan seperti apa? Diluruskan versi siapa? Ya versi dari pengungkapan kebenaran itu. Kebenaran sumbernya dari mana? Dari keterangan para pelaku sejarah. Dari korban yang ribuan tadi, kemudian dari pelaku juga diambil testimoninya, ya, kemudian dokumen-dokumennya juga dipelajari. Oh, ini loh yang terjadi sebenarnya di Aceh. Bukan seperti yang ada di medsos, bukan seperti ada yang diceritakan satu dua orang, tapi ini dari hasil rangkaian bertahun-tahun. Komisi Kebenaran ini bekerja untuk mengungkapkan. Sebenarnya ada peristiwa apa di Aceh? Siapa korbannya? Kenapa dia jadi korban? Ya kan? Terus di mana orang-orang yang nggak diketemukan? Siapa ahli warisnya? Terus apa yang akan diberikan oleh negara kepada mereka? Nah itu adalah tujuan atau hasil yang ingin dicapai oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Di banyak negara itu teman-teman, itu namanya macam-macam. Ada Komisi Pengungkapan Kebenaran dan Pelurusan Sejarah, itu ada. Ada eh, apa namanya? Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi namanya itu beragam. Nah, di Indonesia menggunakan nama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sebenarnya itu merujuk kemana? Merujuk pada praktik yang ada di Afrika Selatan, teman-teman. Kalau cari di Google, itu ada Nelson Mandela, almarhum ya, sudah meninggal, itu mantan Presiden Afrika Selatan, yang ditahan selama 27 tahun. Ya, beliau mendekam di penjara karena apa? Karena kejahatan apartheid. Nah, Nadila ada? Apartheid itu apa, Nadila? Apa kejahatan apartheid? Ada yang tahu nggak? Silakan. Ada yang tahu nggak? Apa itu apartheid? Kejahatan berdasarkan ras atau warna kulit. Sebenarnya apa yang terjadi di Afrika Selatan waktu itu? Karena orang-orang kulit hitam itu ditindas oleh orang-orang kulit putih pada waktu itu. Jadi perlakuannya dianggap sebagai warga negara kelas 2. Padahal kulit hitam mayoritas di Afrika Selatan pada waktu itu ya. Tahun 90-an ya. Nah, Nelson Mandela itu adalah pemimpin, salah satu pemimpin dari kelompok kulit hitam yang didiskriminasi. Akhirnya dia dipenjara karena perjuangan dan pengorbanan dia untuk menyetarakan hak antara kulit hitam dengan kulit putih. Ya, mereka tidak mau ada diskriminasi. Nah, kemudian Nelson Mandela dibebaskan dan menjadi presiden. Setelah itu, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk. Nah, yang di Aceh yang kemarin kita diskusikan di hari Sabtu, itu salah satunya merujuk pada apa yang terjadi di Afrika Selatan itu. Nah, teman-teman, idealnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini harus dibentuk di seluruh Indonesia. Jadi harusnya ada KKR nasional. Gitu ya. Harusnya ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bersifat nasional. Gitu ya. Kenapa? Karena konflik atau pelanggaran HAM
berat masa lalu atau pelanggaran HAM berat itu terjadi tidak hanya di Aceh, tapi juga terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Salah satunya yang terjadi di dalam kasus Trisakti, Semanggi 1, 2, kemudian ada juga yang terjadi di tragedi Mei, ya, kemudian tragedi Lampung, Talangsari, dan kasus-kasus yang pernah saya sampaikan ke teman-teman dalam perkuliahan sebelumnya dalam sesi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Itu yang seharusnya dibentuk oleh pemerintah Indonesia agar kasus-kasus ini bisa diselesaikan. Kebenaran bisa diluruskan. Dari tahun 65, Pak. Iya. Kalau perlu dari tahun 65. Apa yang terjadi dalam peristiwa 65 sebenarnya? Kenapa orang-orang yang belum disidangkan, belum dituntut di pengadilan, kemudian bisa dibuang ke Pulau Buru misalnya, atau diasingkan. Kemudian apa yang terjadi dalam kasus penembakan misterius? Apa yang terjadi dalam kasus Talangsari Lampung, Tanjung Priuk, kemudian Marsinah mungkin, Haur Koneng, dan lain sebagainya. Itu sangat banyak yang seharusnya bisa diselesaikan. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan itu semua dengan pengungkapan kebenaran, dengan pelurusan sejarah, maka bangsa ini tentu seperti apa yang disampaikan Bung Karno ya, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, itu akan tercapai. Bangsa besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Itu teman-teman. Nah, itu tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kemudian pengadilan HAM itu apa hubungannya dengan KKR? Pengadilan HAM itu sebenarnya prosesnya tetap berjalan, teman-teman. Jadi pengadilan HAM tidak menggantikan KKR, KKR juga tidak menggantikan pengadilan HAM. Dia berjalan beriringan. Jadi kalau misalnya orang-orang yang dianggap paling bertanggung jawab, ya misalnya oknum-oknum komandan itu bisa dibawa ke pengadilan HAM. Tapi bagi mereka yang terlibat di lapangan hanya menjalankan komando perintah atasan yang sebenarnya itu perintah yang melanggar HAM, ya dia bisa cukup dibawa ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tidak perlu dibawa ke pengadilan hak asasi manusia. Karena kalau semuanya dibawa ke pengadilan HAM, maka pengadilannya nggak akan selesai-selesai. Karena apa? Kasusnya itu terjadi belasan bahkan puluhan tahun yang lalu. Ya, bayangkan kasus 65 dibawa ke pengadilan. Saksinya udah banyak yang meninggal. Mungkin orang-orang yang diduga sebagai pelaku pun juga sudah banyak yang meninggal. Lalu siapa yang akan didengar keterangannya di pengadilan? Itu keterbatasan pengadilan, teman-teman. Tapi kalau Komisi Kebenaran, dia bisa menghadirkan para ahli warisnya. Ahli warisnya itulah nanti yang akan diberikan, ini apa sih berisik siapa ya? Mic-nya nggak ditutup ya? Ayub, mic-nya berisik ya? Iya. Siapa lagi yang tadi bunyi-bunyi terus ya? Benediktus itu mic-nya tolong ditutup ya. Fatia Rizky, mic-nya tolong ditutup. Arangga. Iya. Siapa namanya? Jiva Rizky. Suaranya mengganggu. Oke. Itu keterbatasan pengadilan HAM, teman-teman. Jadi, nggak mungkin pengadilan HAM bisa menyelesaikan kasus yang terjadi 30 atau 50 tahun yang lalu. Siapa yang mau diadili, siapa yang mau di BAP gitu ya. Karena pengadilan itu pendekatannya bukan mengungkapkan kebenaran, bukan merekonsiliasi, tapi menghukum siapa yang bersalah. Itu pengadilan. Tapi kalau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu tidak menghukum siapa yang bersalah, tapi mengungkapkan kebenaran, sejarahnya diluruskan, kemudian mereka yang menjadi korban itu diberikan hak-haknya. Hak-haknya berupa apa? Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, teman-teman. Itu. Nah, saya mau bertanya dulu sekarang ke Iqbal, ada? Muhammad Iqbal? Atau Valentino siapa ini?
Sebentar. Eh, Ruben Costa ada? Halo? Ada Pak. Ya, Ruben. Pengadilan hak asasi manusia. Apa yang apa pendapat kamu tentang pengadilan HAM? Apakah pengadilan HAM itu bisa menjangkau kasus-kasus yang terjadi di masa lalu? Jadi apa pendapat kamu apa kira-kira kesulitan apa yang akan ditemui oleh si pengadilan HAM ketika semua kasus ini diselesaikan melalui pengadilan HAM? Silakan. Mengadili kasus-kasus yang terjadi mungkin belasan atau puluhan tahun yang lalu. Kebayang nggak menurut kamu? Coba apa? Atau yang lain coba, saya pengen dengar. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau semua kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini kita adili di pengadilan HAM? Mungkin nggak kira-kira? Coba tolong dijawab. Nggak mungkin sih sepertinya Pak. Kenapa nggak mungkin? Karena pastinya banyak sekali hambatan pembuktian sih Pak. Pastinya. Kemudian kita juga di Indonesia kendala mengenai politik. Politik. Kenapa Ya, kenapa politik menjadi kendala? kita bisa throwback ya Pak dari kasus 98 yang Oh, mana sampai saat ini pelakunya bahkan masih bisa berdiri tegak gitu Pak. oke. Menurut saya salah satu hal yang bisa membuat kasus ini tidak terselesaikan ya politik gitu Pak. Oke, betul. Jadi Ramadan menyampaikan hal yang eh, benar ya. Karena kasus-kasus HAM ini kan tidak seperti kasus hukum biasa. Jadi dia nggak bisa sekedar diselesaikan melalui hukum acara yang ada gitu ya. Kalau pidana biasa itu kan cukup dibawa ke kepolisian gitu ya teman-teman ya. Kemudian nanti eh, dari kepolisian kemudian ke jaksa, kalau memang terbukti bersalah, dia akan dilakukan penahanan, bahkan bisa dilakukan penahanan sebelum proses pengadilan itu dilakukan melalui hukum acara yang ada. Tapi kalau kasus pelanggaran HAM berat ini tidak semudah itu. Jadi dia akan sangat tergantung pada banyak faktor lah ya. Faktor-faktor eksternal, salah satunya adalah faktor politik, teman-teman. Nah, kalau misalnya pelakunya itu orang yang punya kekuasaan, ya tentu akan sulit ya, teman-teman, untuk mengadili orang-orang yang diduga terlibat atau menjadi eh, apa namanya pendukung dari sebuah kejahatan hak asasi manusia. Nah, itu akan sulit. Itu satu faktor politik, kemudian faktor apa lagi selain faktor politik, teman-teman? Eh, ini Pak, kurangnya pengalaman jaksa dan hakim soal pelanggaran HAM berat ini Pak. Iya, kurangnya pengalaman jaksa dan hakim. Karena pelanggaran HAM berat ini sebenarnya eh, kasus yang dulu dalam sejarah hukum Indonesia memang belum ada sebelum reformasi ya, teman-teman. Maksudnya belum ada pengadilannya gitu. Jadi hakim-hakim dan juga jaksa yang biasa menangani tindak pidana biasa, ataupun kalau tindak pidana khusus itu seperti mungkin terorisme atau tindak pidana ekonomi, kemudian tiba-tiba harus menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, itu berat. Pembuktiannya, ya, itu kan harus punya pengetahuan dan pengalaman. Makanya penting jaksa hakim itu harus dilakukan peningkatan kapasitas, teman-teman. Di training ulang kalau perlu. Atau di dalam kurikulum hakim dan juga kejaksaan itu ditambahkan sesi khusus tentang materi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, untuk mensiasati itu, teman-teman, kalau teman-teman baca di Undang-Undang 26 tahun 2000, itu sebenarnya ada hakim ad hoc. Jadi hakimnya itu dia dari luar, ya teman-teman, dari akademisi atau
dia bisa juga dari unsur praktisi dan juga dari mungkin eh, pengamat hukum ya, itu juga bisa. Nah, untuk apa tujuannya sebenarnya? Supaya ada transfer of knowledge gitu ya. Jadi orang-orang yang mungkin sudah menggeluti isu-isu HAM itu bisa bekerja sama dengan hakim-hakim karir untuk mengadili. Itu dalam kasus Tanjung Priuk itu ada teman-teman hakim ad hoc ya, yang kemudian berdampingan dengan hakim karir. Mereka menyidangkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dan itu sangat membantu. Sangat membantu ketika harus bersinggungan dengan alat bukti dan juga instrumen hukum. Karena hukum HAM ini dia akan banyak bersinggungan dengan hukum internasional juga, teman-teman. Seperti yang tadi saya tampilkan ya di sini. Saya coba tampilkan sekali lagi. Jadi ketika menyidangkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, itu dia tidak cukup hanya dengan KUHAP, KUHP, atau mungkin undang-undang nasional saja ya. Nah, di sini ada beberapa instrumen hukum HAM internasional yang juga harus dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk dijadikan dasar mengambil putusan, teman-teman. Misalnya di sini ada, nah ini hukum HAM internasional ya, Kovenan Hak Sipil dan Politik, Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Ini salah satu perjanjian internasional yang akan menjadi rujukan ketika menyidangkan kasus pelanggaran HAM yang berat. Karena di sini ada hak dan kewajiban negara dan juga hak-hak warga negara yang diatur jelas dalam perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik, khususnya yang pernah saya sampaikan ke teman-teman sebelumnya adalah hak dari warga negara itu terdiri dari dua, hak positif dan juga hak negatif. Hak positif itu adalah hak yang harus dipenuhi oleh negara dengan cara negara aktif. Aktif apa? Aktif memenuhi, ya, melindungi dan juga memajukan. Contohnya, pemenuhan hak positif itu adalah hak atas kesehatan. Dengan cara apa? Menyediakan BPJS gratis atau BPJS dengan iuran yang terjangkau, fasilitas rumah sakit, puskesmas di setiap kecamatan, subsidi obat, dan lain sebagainya. Nah, hak atas pendidikan itu juga termasuk hak positif. Negara harus aktif memberikan hak atas pendidikan untuk mencapai kecerdasan kehidupan berbangsa. Contohnya apa? Menyediakan KIP untuk mahasiswa UBK misalnya. Itu kan ada KIP untuk mahasiswa baru ya. Cukup banyak kuotanya di UBK. Nah, itu salah satu contoh konkret pemenuhan hak yang bersifat positif. Nah, penyediaan lapangan pekerjaan itu termasuk pemenuhan hak positif. Nah, hak positif itu lawannya adalah hak negatif, teman-teman. Hak negatif itu negara akan memenuhi hak itu kalau negara tidak banyak melakukan campur tangan. Contohnya apa? Ketika Alex dan teman-teman di sini mau menyelenggarakan unjuk rasa di depan DPR misalnya, atau di depan istana, itu kan cukup menyampaikan pemberitahuan ke yang berwajib, atau kalau bahasanya yang berwajib harus ada izin gitu ya, tertulis. Nah, pemberitahuan sudah disampaikan, ya sudah. Negara dalam hal ini kepolisian tidak boleh melakukan campur tangan atau intervensi. Cukup memastikan penyampaian pendapat di muka umum itu berjalan dengan tertib, dengan aman, tidak merusak, tidak nutup jalan misalnya, atau mungkin tidak sampai chaos. Nah, itu negara hanya memastikan. Tidak perlu ngapa-ngapain. Cukup, ya boleh nggak Pak negara mengawal melalui polisi? Ya silahkan. Tapi kalau belum unjuk rasa sudah dibubarkan, kemudian baru rapat sudah diteror, baru mau keluar kampus sudah dilarang, nah itu namanya negara melakukan intervensi. Atas apa? Atas hak negatif. Hak negatif itu negara harus bersifat pasif. Atau misalkan kebebasan berekspresi, teman-teman. Teman-teman kan punya hak untuk menyampaikan freedom of expression ya. Di ruang publik, di ruang medsos,
apapun itu. Negara hanya boleh memantau gitu teman-teman. Tapi kalau kemudian masuk ke ujaran kebencian teman-teman, kemudian masuk ke menyerang pribadi orang yang mungkin tendensinya fitnah, nah itu kan ada hukum yang membatasi. Ada hukum ITE misalnya, atau undang-undang di KUHP tentang pencemaran nama baik. Nah itu silahkan diuji di sana. Jangan orang baru menerbitkan buku, memproduksi film, membuat tulisan di medsos, kemudian semuanya diberangus. Itu hak negatif yang dilanggar oleh negara. Gitu teman-teman. Jadi hukum internasional kita ini, ya yang saya sampaikan ini, hak sipil dan politik memastikan bahwa hak negatif dengan hak positif itu tidak boleh dibalik. Kalau negara terlalu pasif terhadap hak positif, maka yang terjadi adalah kemiskinan, kelaparan, ya, kebodohan, ketimpangan sosial. Karena apa? Negara diam, bahkan korup misalnya. Atau bahkan negara cenderung diskriminatif. Pelayanan kesehatan hanya untuk orang-orang yang mampu misalnya. Karena makanya dulu kalau nggak salah Gus Dur ya, almarhum Gus Dur pernah berstatement atau ada buku kalau nggak salah, orang miskin dilarang sakit. Itu sebuah kritikan sosial yang cukup tajam sebenarnya. Sebelum ada BPJS dulu. Nah, tapi kemudian kan sekarang sudah ada BPJS. Walaupun pelayanan BPJS juga masih banyak mendapatkan keluhan, tapi setidak-tidaknya teman-teman, sekarang hampir saya jarang mendengar orang mau berobat sampai menggadaikan rumah misalnya. Mungkin ada, cuman kasusnya nggak sebanyak dulu ya. Orang sakit sampai kemudian terjerat rentenir misalnya. Itu kan sudah jarang mendengar lagi kita. Kenapa? Karena fasilitas kesehatan dan jaringan pengaman sosial kita sudah lebih baik walaupun tidak sempurna. Gitu teman-teman. Bahkan sekarang BPJS kan diwajibkan ya. Kalau misalnya teman-teman mau jual beli tanah misalnya, atau mungkin mengurus paspor, visa, itu kan sekarang diwajibkan menggunakan BPJS. Kenapa? Karena BPJS itu semua warga negara harus punya. Kalau kita bayar BPJS, terus kita nggak sakit, kita rugi nggak? Ya sebenarnya nggak rugi, kan kita mensubsidi orang-orang yang sakit. Nah itu bagian dari pemenuhan hak positif dan hak negatif. Ini sebenarnya saya lagi nyiapin modul juga teman-teman. Nanti saya mau terbitkan. Sebenarnya ini sudah terbit. Cuman saya revisi ulang. Saya lengkapi beberapa bagian-bagian yang saya rasa belum up to date gitu ya. Saya akan tambahkan nanti termasuk pembahasan secara detail tentang hak positif, hak negatif. Kemudian kewajiban negara. Nah, kalau di dalam RPS saya tadi kan ada kewajiban negara. Teman-teman juga sudah pernah saya sampaikan kewajiban negara itu, kalau tadi hak ya yang saya sampaikan. Jadi kalau pelanggaran HAM itu kan terjadi kalau hak dan kewajibannya kemudian berbenturan. Kita punya hak untuk merdeka, bebas, berkumpul, menyampaikan ekspresi, tapi kewajiban negara tidak dijalankan, menjamin, justru malah merepresi, justru malah menangkap, menghilangkan, membunuh misalnya dalam peristiwa yang masa lalu gitu ya. Nah itu akhirnya apa? Terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Nah apakah berat atau tidak, itu tergantung skalanya teman-teman. Kan sudah belajar kemarin ya minggu lalu ya, pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu apa. Dan nanti kita akan bikin webinar lagi, saya akan mengundang dari korban, ya, kemudian dari praktisi ya. Kita bikin webinar kecil-kecilan, jadi kita banyak diskusi di kelas ini teman-teman. Ya kalau memungkinkan nanti kita undang Komnas HAM juga untuk kita diskusi dalam Zoom aja, dalam ruang Zoom, sehingga teman-teman nanti bertambah preferensinya. Kalau teman-teman mau buat seminar di kampus, itu boleh-boleh saja. Kalau di sini misalkan ada yang jadi pengurus BEM, silakan. Mau buat seminar tentang apa? Salah satu temanya tentang hukum dan HAM, Pak. Saya mau buat seminar atau diskusi publik di kampus tentang perlindungan terhadap kebebasan berekspresi versus Undang-Undang ITE misalnya. Sejauh mana ruang pengaturannya? Atau saya mau membuat webinar tentang
kepastian hukum korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ya, di Indonesia misalnya, kepastian hukumnya seperti apa? Sampai sekarang kasusnya nggak selesai. Korbannya sudah banyak yang meninggal. Tinggal ahli warisnya. Nah, teman-teman kan kemarin minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu kan ke aksi Kamisan, itu salah satu referensi hidup yang kita punya, teman-teman. Saya nggak tahu berapa lama lagi para korban itu mampu untuk bertahan ya. Di situ ada Ibu Sumarsi, ada Pak Bejo, dan lain-lain itu. Sampai kapan kira-kira mereka mampu bertahan? Kalau mereka tidak ada, terus kemudian kasusnya nggak selesai, maka gelap. Kita tidak akan tahu apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu. Nah, teman-teman, kewajiban negara di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 dan juga Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM, ini adalah, ada 3 nih ya, teman-teman. Ini adalah alat ukur apakah negara melanggar HAM atau tidak. Kewajiban untuk melindungi. Jadi negara atau pemerintah punya kewajiban untuk melindungi. Melindungi siapa? Melindungi kita. Segenap warga negara. Tidak peduli warna kulitnya, rasnya, bentuk rambutnya, miskin kaya, ya, mau masuk surga, masuk neraka, itu negara wajib melindungi. Apapun latar belakangnya, apapun agamanya. Melindungi melalui apa? Ya melalui aparat keamanan, aparatur negara. Atas rasa aman, atas keselamatan kita, harta benda kita, ya, kemudian keluarga kita, itu harus dijamin oleh negara, teman-teman. Itu bagian dari kewajiban negara untuk melindungi. Nah, tapi kan yang terjadi ketika pelanggaran HAM itu terjadi, teman-teman, negara tidak melindungi, tapi justru negaralah yang melakukan pelanggaran HAM. Ya, kalau dalam beberapa kasus, misalnya kasus di Sri Lanka itu, negara berperang dengan pemberontak, yaitu Macan Tamil atau Tamil Tigers, itu mereka sama-sama menggunakan perisai hidup. Jadi manusia-manusia Sri Lanka yang mengungsi itu dijadikan tameng, agar ketika terjadi tembak-menembak, orang-orang yang tidak bersalah itulah yang mati untuk pertama kalinya. Mati di awal lah. Jadi itu kan pelanggaran kejahatan perang, teman-teman. Menggunakan human shield, jadi perisai manusia untuk menangkis peluru atau mortir dari lawan gitu. Nah, kemudian kewajiban yang kedua adalah memenuhi, teman-teman. Memenuhi hak asasi manusia. Negara harus melakukan tindakan nyata. Contohnya adalah memberikan atau menyediakan pemulihan, reparasi untuk korban. Nah, Pak Daud di hari Sabtu kemarin menyampaikan, Pak Daud ini adalah alumni UBK 2015, yang kemudian menjadi Wakil Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ya. Pak Daud bukan orang Aceh, dia orang Bogor, ayahnya orang Tegal, ayahnya juga korban peristiwa Tanjung Priuk. Kebetulan Pak Daud ini ada silsilah lah dari Aceh gitu ya, tapi jauh silsilahnya, tapi memang dia punya kepedulian terhadap isu-isu hak asasi manusia. Jadi bayangkan hebatnya alumni UBK ya, tidak hanya berkancah di praktisi, pengacara, jaksa, tapi juga ada yang menjadi komisioner dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menggeluti isu hak asasi manusia. Yang mungkin bagi sebagian orang itu bukan isu yang populer, karena kan kalau dari sisi komersialitas itu kurang ya. Untuk profit maksud saya itu kurang. Tapi kan nilai kemanusiaannya luar biasa, teman-teman. Nah, ini adalah contoh yang kedua, kewajiban negara harus melakukan tindakan nyata. Memberikan pemulihan untuk korban yang kemarin teman-teman temuin di aksi Kamisan. Itu mereka memperjuangkan apa sih? Ya memperjuangkan hak-hak mereka. Hak apa? Hak atas keadilan. Kapan kasus saya diselesaikan? Kapan kasus ayah saya, suami saya itu atau istri saya diungkap kebenarannya? Kemudian dipulihkan hak-hak yang dirampas. Ya, ada yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan anak, suami, istri, ya. Bahkan ada yang orang tuanya hilang semua misalkan, atau ada anaknya yang sampai sekarang nggak kembali dari tahun 97. Nah, itu mereka harus dipulihkan. Itu adalah kewajiban negara untuk memenuhi, teman-teman. Nah, berikutnya termasuk tadi ya, memenuhi atas kesehatan, kemudian memenuhi hak atas
sandang pangan, papan dan lain sebagainya. Kemudian hak untuk menghormati atau memajukan. Ini juga bagian dari kewajiban negara, teman-teman. Contohnya apa? Ya negara harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak diskriminatif. Misalnya, beberapa tahun terakhir atau mungkin 10-15 tahun terakhir kan ada kasus-kasus pelarangan pembangunan rumah ibadah dan penutupan rumah ibadah. Saya nggak nyebut rumah ibadah apa ya, tapi yang jelas membangun rumah ibadah bagi beberapa agama itu sulit. Karena apa? Karena ada penolakan. Karena khawatir akan ada misi-misi yang terselubung dan lain sebagainya. Nah ini kan sebenarnya negara harus menyelesaikan ini. Tidak boleh agama mau bikin rumah ibadah agama tertentu lah ya, kemudian dipersulit, ditolak. Karena hak untuk beragama, hak untuk beribadah itu adalah hak asasi manusia, teman-teman. Bahkan termasuk membangun rumah ibadah itu boleh. Itu adalah hak asasi manusia juga. Makanya tidak boleh kemudian dilarang ya, kecuali rumah ibadahnya itu tanahnya mengandung konflik, ya itu beda. Ada sengketa, itu harus diselesaikan. Tapi kalau alasan penolakannya itu tidak jelas, ya, pokoknya nggak boleh, nah itu kan repot. Bahkan kemarin ada perkumpulan apa itu dibubarkan. Kemudian orang beribadah diteror. Sehingga ketakutan, teman-teman. Nah ini bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Saya pernah menulis buku pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat dalam perspektif kebebasan beragama. Itu ada di internet, nanti saya coba cari linknya ya, itu pernah. Nanti saya share ke teman-teman juga. Itu ada kasus-kasus yang saya dokumentasikan bersama tim tentang pelanggaran HAM dalam konteks kebebasan beribadah. Ada pembubaran paksa, ada penutupan paksa rumah ibadah, ada penangkapan orang-orang yang dianggap sesat, ya. Kemudian ada pembunuhan juga dalam kasus yang agamanya dianggap sesat, kemudian dikepung dan ada yang meninggal karena penganiayaan massal gitu. Itu kan miris di negara kita, negara yang punya Pancasila, ideologi Pancasila yang luar biasa ya teman-teman. Kemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan juga keadilan sosial, itu kan filosofi yang luar biasa. Tapi dalam perjalanannya ternyata ada. Bahkan mungkin 1-2 sekarang masih terjadi pelarangan pembangunan rumah ibadah. Nah ini harus diselesaikan oleh negara, teman-teman. Karena kalau enggak, ya ini akan berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, gitu. Nah, itu contoh dari kewajiban negara. Sampai sini ada yang mau berkomentar? Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau mungkin ada yang mau share pengalaman dalam pengalaman teman-teman gitu ya, bersinggungan dengan kasus-kasus HAM. Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar atau menyampaikan sesuatu, silakan. Atau ada nggak teman-teman di sini yang bergabung dengan kelompok advokasi atau aktivis kemanusiaan atau apa gitu? Ada. Nah, saya sarankan ke teman-teman ya. Biasanya lembaga-lembaga seperti LBH Jakarta, kemudian Kontras ya, itu mengadakan pelatihan mereka. Kakak Preti dosen itu kan kebetulan aktivis HAM juga. Nah, nanti bisa tanya ke dia juga, Kak, kapan ada pelatihan-pelatihan tentang hukum dan HAM? Kami ingin mendalami dan juga belajar lebih jauh gitu, teman-teman. Bahkan nanti teman-teman juga bisa magang di lembaga-lembaga hukum dan HAM ya. Ada Komnas HAM, ada LBH, ada Kontras, ada Imparsial, banyak sekali teman-teman. Tinggal minat teman-teman nanti di mana? Apakah menggeluti hak sipil dan politik? Apakah menggeluti soal lingkungan hidup? Apakah hak kesehatan? Mungkin juga pengungsi. Kan ada juga lembaga-lembaga yang mengurusi pengungsian, korban perang, ya, refugee gitu ya. Kemudian apakah teman-teman punya minat dan bakat tentang perlindungan masyarakat adat? Itu banyak sekali yang bisa
teman-teman gali nanti, dijadikan sebagai pengalaman untuk memperkaya, untuk mempertebal keilmuan dan juga pengetahuan teman-teman. Jadi belajar HAM itu nggak cuma dari kelas, nggak cuma dengerin saya ngomong dan juga kita diskusi, tapi juga teman-teman silahkan mengembangkan sendiri di luar. Gitu. Tolong suaranya itu siapa ya? Ada demo ya? Itu bagian dari kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat di muka umum tadi ya, hidup rakyat tadi. Nggak apa-apa, tapi jangan di ruang kelas ini, maksudnya di suaranya di luar sana gitu. Oke, itu tentang kewajiban negara. Tadi ketika kewajiban negara berbenturan dengan hak warga negara atau hak individu perorangan atau kelompok, maka itu terjadi pelanggaran HAM. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman nih. Di sini ada Yosua Pahpahan, ada? Yosua Pahpahan. Ada, Pak. Oke, saya mau tanya Yosua. Kan kita kan warga negara punya hak. Negara punya kewajiban. Apakah kamu setuju itu? Jadi kewajiban itu punya negara, hak itu punya warga negara. Setuju atau enggak? Boleh. Di Senin aja lagi ya. Itu siapa ya? Suara siapa itu? Iya, betul. Coba nanti ditanya. Halo? Ini ada yang bocor mic-nya berarti ya. Sebentar. Saya close dulu, suara siapa itu? Oke, Yosua silakan dijawab. Bagaimana menurutmu tentang hubungan negara dengan warga negara? Negara memiliki kewajiban, warga negara memiliki hak. Kan kalian sering tuh, kamu jangan minta hak terus. Tunaikan kewajibanmu dulu, baru kamu bicara hak. Silakan ditanggapi teman-teman. Bagaimana menurut Yosua? Baik, Pak. Sebentar, Pak. Silakan. Atau ada yang lain yang mau menanggapi? Kan sering teman-teman mendapatkan kritikan seperti itu. Kamu jangan bicara hak terus. Kamu harus tunaikan kewajibanmu dulu. Apa yang bisa kamu berikan pada negara ini, baru kamu bicara hak. Berarti hak asasi manusia kita hanya bicara hak dong, Pak. Kan dari tadi Bapak menyampaikan hak positif, hak negatif. Ketika hak dilanggar kan pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia, bukan pelanggaran kewajiban asasi manusia. Kenapa begitu? Ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Cunai? Atau Alex? Atau tadi Yosua? Boleh, Pak. Silakan. Siapa? Yang Alex ya? Silakan. Oke, kalau ini ya secara sederhana aja ya. Iya, Hak boleh, dan boleh. kewajiban antara negara dan masyarakat itu sebetulnya saling berkaitan, Pak. Iya. Yang pertama, masyarakat mempunyai kewajiban, yaitu dengan cara membayar pajak, Iya. menaati aturan. Nah, negara juga punya kewajiban. Ya, kewajibannya itu apa? Memberikan perlindungan, memberikan kesejahteraan. Nah, hak yang didapatkan masyarakat itu ya hak-hak untuk mendapat perlindungan, mendapat kesejahteraan. Nah, hak bagi negara itu ya hak mereka memperoleh pajak supaya apa yang mereka lakukan itu dapat dapat realisasikan dengan pajak itu, Pak. Mungkin seperti itu menurut saya, Pak. Oke, terima kasih Alex. Ya, itu pendapat yang bagus ya teman-teman. Betul apa yang disampaikan Alex tadi. Bukan berarti kita tidak punya atau tidak menjalankan kewajiban. Tapi sebentar, ini rame banget. Franciscus, suaramu bocor mic-nya. Oke, sudah. Jadi gini teman-teman. Betul, kita sering mendapatkan sindiran bagi kamu jangan ngomong hak terus. Kamu teriak-teriak di toa atau loudspeaker ketika menyampaikan demonstrasi. Terus kewajiban kamu apa? Nah, padahal teman-teman, betul tadi yang disampaikan Alex bahwa hak dan kewajiban itu saling berkaitan.
kita memberikan mandat kepada negara melalui pemerintah dalam konteks kita ini sebenarnya dalam pemilu ya, bagi teman-teman yang sudah cukup usia untuk menyampaikan hak suara, kan setengah hak kita itu kita berikan kepada negara untuk diurus melalui wakil-wakil rakyat, melalui presiden, melalui pilkada dan lain sebagainya itu. Nah, mereka itu kan melalui pemilu setengah hak kita berikan kepada mereka untuk diurus. Dengan cara apa? Dengan cara APBN, APBD atau sumber pemasukan negara lainnya. Salah satunya melalui pajak. Apakah teman-teman di sini membayar pajak? Ya, mungkin karena teman-teman belum ada yang juga belum bekerja ya, tentu PPH kan belum ada. Tapi kan teman-teman membeli barang. Barang apa? Misalnya di sini teman-teman membeli baju, kan itu kan ada PPN-nya. Teman-teman makan di restoran. Bahkan teman-teman mohon maaf membeli rokok, itu kan ada cukai ya. Kemudian teman-teman membeli barang-barang yang dikonsumsi dan barang-barang yang dipakai itu kan semua ada pajaknya. Nah, dengan cara transaksi itu kan teman-teman kewajiban nilai pajaknya itu kan dipotong dari uang yang teman-teman bayarkan dan itu masuknya kemana? Ke negara. Jadi teman-teman menjalankan kewajiban dengan cara salah satunya membayar pajak. Betul yang disampaikan Alex tadi. Nanti kalau teman-teman bekerja, pajaknya pasti akan lebih gede lagi, PPH, pajak penghasilan. Iya kan? Terus nanti teman-teman beli rumah, beli apartemen, ya, itu akan kena BPHTB, ya kan? Biaya perolehan tanah atau bangunan gitu ya. Itu akan masuk ke kas negara. Jadi semua yang warga negara lakukan dalam konteks transaksional ekonomi maupun hal-hal yang sifatnya komersial lainnya itu selalu berujung pada pajak. Nah, itu kewajiban kita jalankan, teman-teman. Kemudian masuk APBN, APBD, itu hak yang setengah kita berikan melalui pemilu, itu harus diurus dengan cara apa? Membangun infrastruktur publik, memberikan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan lain sebagainya itu. Maka kalau itu tidak dijalankan, itu melanggar HAM. Ya, melanggar HAM, dan kalau memang itu skalanya besar, bisa juga pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, di sisi yang lain, negara, dalam hal ini pemerintah, kan dia sering ngeluh juga, teman-teman. Lah, masa cuma mahasiswa yang punya HAM? Saya yang jagain, saya yang dipukul, Pak. Saya yang panas-panasan, masa saya tidak punya hak asasi manusia? Saya sampai rela loh, Pak, seminggu di trotoar jagain mogok, misalnya, mogok buruh misalnya. Nah, padahal orang-orang aparat keamanan tadi itu adalah bagian dari negara. Apakah negara, dalam hal ini aparat pemerintah, aparat keamanan, memiliki hak asasi manusia? Nah, ini yang menarik, teman-teman. Ketika mereka menjalankan tugas, ya, baik itu polisi, TNI, intelijen, DPR, dan lain sebagainya, sebenarnya mereka konteksnya menjalankan kewajiban, betul. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, pakai baju sipil, mereka seperti kita biasa, warga negara yang punya hak asasi manusia, yang punya hak positif dan negatif tadi. Misalnya kita ambil contoh polisi, ya, mereka membubarkan demonstrasi, mereka bisa menembak sesuai dengan prosedur ya, maksud saya. Kenapa? Karena mereka diberikan keistimewaan oleh negara. Mereka punya undang-undang, mereka punya kekebalan hukum sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur ya. Bahkan anggota DPR bisa memutuskan hanya dengan palu. Kalau teman-teman ambil itu palunya, itu teman-teman kena pidana itu. Ketika palu itu mau diketok. Tapi kalau kita, mahasiswa ya, kemudian sopir bus, kemudian yang jualan kopi di kampus, security, itu apakah mereka punya undang-undang khusus? Enggak. Apakah kita ini punya kekebalan hukum? Enggak. Justru kita inilah yang harus dilindungi oleh hak asasi manusia, gitu teman-teman. Hak kita yang positif harus dipenuhi, hak kita yang negatif harus dipenuhi. Negara ya yang sudah digaji oleh APBN, APBD, uang pajak ya salah satunya, kemudian diberikan fasilitas ya, diberikan gaji ke-13,
diberikan pensiun, bahkan diberikan kredit kemudahan untuk mendapatkan perumahan dan lain-lain, mereka harus menjalankan kewajiban. Ketika orang menjadi aparat negara nih ya, misalnya Alex nanti menjadi polisi atau TNI, setengah hidupnya sudah diambil oleh negara. Teman-teman tidak boleh mengeluh, wah saya ini hak saya dilanggar, padahal teman-teman adalah aparat negara. Teman-teman punya keistimewaan untuk menangkap orang kok. Teman-teman kalau polisi ya, kalau TNI, ya teman-teman punya keistimewaan untuk apa? Untuk gelar pasukan, pengerahan kekuatan kalau memang itu ada ancaman negara. Teman-teman adalah anggota dewan misalnya. Teman-teman punya keistimewaan untuk tidak bisa ditangkap sembarangan ketika sedang bersidang, bisa memutuskan regulasi yang itu tidak bisa diputuskan oleh kita-kita orang biasa begini. Maka disitulah teman-teman, kalau nanti ada yang berargumen, loh kamu jangan nuntut hakmu aja, ya memang kita warga negara, hak kita harus dipenuhi. Di negara-negara maju, itu uang pajak yang kita setorkan, itu bisa diakses secara transparan teman-teman. Tahun per tahun misalnya, pajak kota madya atau kabupaten itu berapa? Digunakan untuk apa? Penerimaannya berapa? Infrastruktur apa saja yang sudah dibangun dan lain sebagainya. Nah itu bisa diakses. Nah di Indonesia sekarang sudah sedikit demi sedikit lebih baik ya. Ya ada infrastruktur dibangun dan lain sebagainya meskipun itu bukan semuanya dari uang pajak. Karena mungkin belum cukup ya, sisanya dari hutang, dari CSR, dari lain-lain nggak masalah. Yang penting apa? Infrastrukturnya dibangun. Itu. Jadi hak asasi manusia ini teman-teman sebenarnya ingin mendudukkan porsi hubungan antara negara dengan warga negara itu seimbang dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kan rights holder, jadi pemegang hak itu adalah individu atau warga negara. Selain warga negara Pak, ya kayak turis asing yang ada di Indonesia juga harus dilindungi. Bahkan pengungsi yang nggak punya kewarganegaraan yang ada di wilayah Indonesia, Rohingya, itu kan dulu pernah ada isu ya, Rohingya mau diusir segala itu nggak boleh. Memang mereka bukan warga negara Indonesia, tapi harus dilindungi oleh negara Indonesia ketika mereka berada di wilayah Indonesia, teman-teman. Nah itu. Teman-teman mahasiswa ini juga punya hak asasi manusia, punya. Kalau dosennya nggak ngajar, ya itu boleh. Itu kan berarti melanggar hak atas pendidikan saya, Pak. Iya, tapi kan kalau dosennya nggak ngajarnya tiap pertemuan nggak ada, tapi kalau sesekali ya kita maklumin lah ya. Pak, saya sudah membayar fasilitas, Pak, di kampus ya. Saya kan bukan beasiswa, tapi kok kadang-kadang dosen masuk, kadang nggak, kadang-kadang fasilitasnya nggak ini ya. Itu kan berarti hak dan kewajibannya ada yang dijalankan, ada yang tidak gitu. Nah itu silahkan teman-teman daya kritisnya nanti seperti apa. Inilah fungsinya hak asasi manusia kita pelajari apa supaya antar pihak. Kalau di kampus kan hak dan kewajibannya adalah mahasiswa itu hak, ya kewajibannya membayar SPP uang semester. Kalau beasiswa berarti kan kewajiban kalian adalah belajar. Ya. Nah, haknya apa? Mendapatkan fasilitas yang baik gitu ya. Kemudian mendapatkan dosen-dosen yang berkualitas, mengajar tentu. Kalau dosennya misalnya dalam satu semester dia cuma datang sekali, nah itu kan melanggar hak teman-teman sebenarnya kan. Atau teman-teman sudah membayar atau sudah diterima sebagai mahasiswa, tapi tidak mendapatkan fasilitas yang memadai misalnya. Ya kalau di UBK kan fasilitas ada ya teman-teman ya, tapi memang karena kampus kita juga masih berproses tentu ya kita harus sama-sama maklumin, kalau perlu ya dikritik tapi yang membangun ya, jangan merusak teman-teman, supaya kampus kita ini bisa lebih baik. Karena kampus kita ini kan kampus marhenis ya, kampus yang tidak mahal tapi bisa menghasilkan kualitas-kualitas alumni yang mumpuni. Karena banyak alumni-alumni UBK ini yang jadi praktis hukum yang handal teman-teman. Dan nanti mudah-mudahan kelas ini juga itu. Di kampus hak dan kewajibannya bayangkan seperti negara gitu ya. Pak Rektor atau Bu Rektor itu adalah kepala negaranya. Dosen, kemudian pejabat struktural dan lain-lain. Mereka punya kewajiban untuk apa? Untuk menyelenggarakan belajar mengajar ya, yang berkualitas, yang mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui para mahasiswa yang kuliah di UBK.
gitu. Karena kalau misalnya kuliah nggak pernah, ya kalau kecuali mahasiswanya yang nggak pernah datang itu berarti mahasiswa itu tidak menjalankan kewajiban. Waktunya kuliah dia cuman ikut Zoom atau ya kalau Zoom kan terus namanya doang gitu ya. Saya panggil-panggil nggak nyaut, jangan-jangan orangnya nggak ada gitu. Atau tatap muka orangnya nggak pernah datang misalnya, cuman absen. Kemudian tugas nggak pernah ngerjain. Kemudian UTS UAS juga copy paste punya temen. Begitu dikasih nilai C, dia protes. Padahal tidak pernah menjalankan kewajiban. Nah itu juga harus sama-sama melakukan introspeksi gitu ya teman-teman. Itu kalau dalam contoh kehidupan di kampus. Di keluarga juga ada teman-teman. Teman-teman sebagai anak, itu kan punya hak. Meskipun teman-teman usianya bukan lagi anak, tapi sudah memasuki usia remaja atau mungkin dewasa ya. Sudah, kalau dewasa menurut hukum perdata kan di atas 21 tahun. Di sini mungkin rata-rata sudah di atas 21 tahun, berarti dianggap dewasa. Dianggap cakap secara hukum. Tapi belum punya penghasilan, Pak. Berarti haknya masih harus dipenuhi oleh orang tua. Kewajiban teman-teman apa? Ya belajar. Belajar, menghormati orang tua, mematuhi apa yang diperintahkan atau dilarang orang tua, ya, sampai teman-teman nanti bisa mandiri bekerja, ya, kemudian membantu orang tua. Itu kewajiban teman-teman. Nah, hak teman-teman apa? Ya, mendapatkan perhatian, kasih sayang, mendapatkan dukungan ekonomi ya, pasti, makan, kemudian tempat tinggal, masih satu keluarga, kemudian kasih sayang orang tua. Kalau yang belum punya identitas dibuatkan KTP oleh orang tua, akte kelahiran. Nah, itu sama logikanya begitu, teman-teman. Orang tua itu memenuhi kewajiban ke anak, tapi anak itu menuntut atau meminta hak kepada orang tua. Kalau orang tua menelantarkan anak, maka itu pelanggaran hukum atau pelanggaran HAM, hak atas perlindungan hak anak. Ya. Tapi kalau anak kemudian menyerang orang tua, itu juga melanggar, teman-teman. Kan ada anak yang membunuh orang tuanya, menganiaya orang tuanya, itu ada. Ada juga orang tua yang membunuh anaknya, masih bayi kemudian dibunuh, itu juga pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu sebenarnya pelanggaran hukum, teman-teman. Ada hukum yang dilanggar, yang kemudian berat atau ringannya itu tergantung polanya, begitu. Oke, baik. Ada yang mau berkomentar? Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Saya Pak, Silakan. ini ya. Saya dulu atau siapa dulu Pak? Silakan, Alex nggak apa-apa. Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin sambung dengan apa yang telah disampaikan Pak tadi pas pertengahan tadi soal izin beragama Pak. Nah, banyak sekali di Indonesia ini khususnya agama-agama minoritas itu sering didiskriminasi Pak. Dilarang mereka untuk beragama, dihancurkan rumah ibadahnya. Padahal jelas nih dalam peraturan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Terus pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya. Nah, pertanyaannya mungkin begini Pak, kenapa masih ada agama-agama mayoritas yang kemudian melarang agama-agama minoritas untuk melangsungkan ibadahnya, Pak? Mungkin karena regulasi atau aturannya kurang ketat atau aturannya kurang tegas atau bagaimana, Pak, menurut pandangan Bapak? Ya, atau ini masalah di aturannya atau apa tuh, Pak? Terima kasih, Alex. Itu pertanyaan menarik ya. Memang betul. Kita punya konstitusi, kita punya undang-undang HAM yang menjamin setiap warga negara apapun latar belakangnya. Tapi dalam prakteknya, kita ambil contoh kebebasan beragama dan beribadah, itu masih banyak persoalan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, kalau dari sisi regulasi sebenarnya nggak ada masalah ya. Konstitusi pun menjamin. Di pasal 29 itu menjamin orang bisa beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Beribadah kan artinya berarti membangun rumah ibadah. Tapi dalam prakteknya, nah ini berarti peran negara di mana nih? Kan gitu. Negara itu kan dalam konteks
hak beragama dan beribadah berarti dia harus memfasilitasi. Memfasilitasi dalam pengertian ya menjamin haknya terpenuhi, menerbitkan izin rumah ibadah, tidak mempersulit, membantu untuk sosialisasi dan lain sebagainya, termasuk melindungi hak atas rasa aman nyaman dari para warga negara apapun latar belakangnya, mau minoritas mau mayoritas. Dalam prakteknya nggak seperti itu. Berarti kan ya tergantung, ini kasuistis ya teman-teman. Kalau dalam kasus misalnya kita ambil contoh, dulu di NTT itu ada pelarangan pembangunan masjid misalnya. Ini makanya kalau kita bicara mayoritas minoritas itu tergantung tempatnya. Di satu tempat yang mayoritas bisa aja menjadi minoritas. Tapi yang minoritas di satu tempat itu bisa menjadi mayoritas. Gitu ya. Nah, kita ambil contoh, nanti saya ambil contoh yang sisi yang lainnya. Di NTT itu ada pembangunan masjid namanya Batu Plat, di daerah Batu Plat kalau nggak salah, itu dilarang oleh tokoh-tokoh setempat. Ya, awalnya gitu ya. Tapi setelah melalui mediasi dan lain sebagainya, akhirnya diizinkan pembangunan itu. Nah, ambil contoh lagi, Taman Yasmin, teman-teman. Kalau teman-teman di Bogor itu ada daerah Taman Yasmin, itu ada pelarangan gereja. Di situ dilarang oleh masyarakat setempat karena dianggap itu bukan peruntukan untuk rumah ibadah. Kemudian di Bekasi, itu daerah Kabupaten Bekasi, ada HKBP Philadelphia, itu juga dilarang, teman-teman, karena oleh warga setempat. Padahal ada warga dari luar juga yang ikut melarang. Gitu. Kemudian di Aceh Singkil itu juga pernah ada pelarangan rumah ibadah. Nah, ini sebenarnya apa? Berarti pemerintah tidak punya standar. Harusnya standarnya bagaimana sih? Ya harusnya diperlakukan sama. Kalau yang mayoritas bisa membangun rumah ibadah di tiap kelurahan, di tiap kecamatan, ya yang minoritas ya silakan. Diperlakukan hal yang sama. Kan kita punya departemen atau Kementerian Agama, itu harusnya, kalau dulu idenya Gus Dur itu kan Kementerian Agama itu kan menterinya harusnya dari gantian dari tiap agama misalnya. Tapi kan ide itu dianggap terlalu kontroversi ya. Kalau saya sih harusnya ya diperlakukan yang sama aja. Karena kan ibadah itu kan hak asasi manusia. Ibadah atau beragama hak asasi manusia, tidak beragama pun juga itu hak asasi manusia. Orang-orang ateis itu kan juga nggak boleh dipaksa untuk beragama. Gitu. Jadi negara harus membangun standar. Siapa negara? Ya polisi membangun prosedur keamanan. Kalau ada orang yang mengancam keselamatan orang beribadah, maka negara harus tegas. Tidak boleh hanya nonton. Ya, pura-pura kemudian bingung. Ini isunya sensitif, Pak. Akhirnya malah jadi penonton. Orang digaplok, didorong, hanya disaksikan oleh oknum, misalnya. Kemudian orang mau beribadah nggak boleh. Justru ibadahnya di pinggir jalan akhirnya. Ya, atau di depan istana tuh dulu pernah. Karena di gerejanya nggak bisa dipakai. Ini kan hal yang miris, teman-teman. Dan negara harus membangun standar perizinan yang sama. Dimudahkan. Makanya Indonesia ini sebenarnya luar biasa ya. Kalau menurut historisnya kita punya masjid dan gereja yang berdampingan, Istiqlal dengan katedral misalnya. Kita juga ada daerah-daerah itu ya, teman-teman. Misalnya di Salatiga itu ya. Itu kan banyak juga rumah-rumah ibadah yang berdampingan. Kemudian bahkan kalau kita ke ke Aceh ya teman-teman ya, itu juga sekarang ini ada beberapa gereja yang berdiri di sana. Artinya sedikit demi sedikit sebenarnya sudah ada perlakuan yang lebih baik gitu. Hanya memang secara nasional ini yang, tapi sebenarnya skalanya sedikit berkurang ya teman-teman. Kalau coba kalian lihat 20 tahun lalu di eranya Pak SBY itu banyak sekali pembubaran, orang-orang Ahmadiyah dikejar-kejar. Bahkan di peristiwa Cikesik yang saya tulis di buku, itu 2 orang Ahmadiyah meninggal karena digebukin dan juga disiksa ya dalam pengeroyokan dan pengepungan rumah yang mereka jadikan tempat ibadah itu di daerah Cikesik, Pandeglang, Jawa Barat. Itu sekitar 20 tahun lalu lah, peristiwanya 2011 ya. Nah, peristiwa-peristiwa itu kan sekarang sudah mulai berkurang. Tapi belum hilang sama sekali. Bahkan ada orang yang nyinyir gitu, yang nyindir, Pak, kita ini bikin diskotik lebih gampang daripada bikin rumah ibadah. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Harusnya bikin rumah ibadah ya silahkan aja. Sepanjang tanahnya nggak bersengketa, sepanjang IMB-nya diurus,
syarat-syarat perizinannya dipermudah, selesai harusnya kan. Tidak perlu agama dipolitisasi. Bahkan dulu di Pilkada DKI itu sangat mengerikan, teman-teman. Ya, sampai kalau pendukungnya si Anu tidak boleh disolatkan di masjid ini misalnya. Itu kan ada dulu. Terus kemudian orang dikafir-kafirkan dan lain-lain. Ini kan mencederai kemajemukan pluralisme gitu loh, teman-teman. Padahal itu hak asasi manusia. Nah, tugas negara dong yang harus mengedukasi supaya orang-orang ini paham, supaya orang-orang ini tidak melanggar hak asasi manusia. Karena yang melanggar hak beragama dan beribadah ini nggak cuma negara, kita bisa melanggar hak orang lain loh. Caranya misalnya ikut-ikutan bubarin orang beribadah, itu kan berarti kita melanggar HAM dia. Padahal nggak ngerti apa-apa, mengkafir-kafirkan orang misalnya, atau menghina agama orang, ya itu kan ada hukumnya ya, penistaan agama. Itu. Jadi ya intinya negara membangun standar, kemudian kesadaran warga negara itu harus ditingkatkan, saling menghormati. Karena bangsa kita ini emang takdirnya emang bangsa majemuk. Itu. Itu sih, Alex. Nanti saya kirimkan buku yang pernah saya tulis dengan tim ya soal dokumentasi kasus-kasus pelanggaran HAM. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak izin bertanya Pak. Silakan. Pak, sebelumnya terima kasih tadi Alex, saya udah bantu jawab karena saya lagi cari wifi. Oh iya. Jadi tadi itu kan jawabannya karena negara itu dan masyarakat saling membutuhkan, di mana masyarakat butuh pemerintah supaya hak-haknya terlindungi. Betul. Seperti keamanan, pendidikannya. Kemudian juga pemerintah butuh masyarakat supaya negaranya juga bisa berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan saya, kalau hanya masyarakat yang punya hak tanpa kewajiban, apakah fungsi dari warga negara dan pemerintah akan terjalani? Begitu, Pak. Ataukah pernah ada peristiwa di mana satu negara masyarakatnya hanya menuntut haknya saja tanpa menjalankan kewajibannya? Oke, terima kasih Yosua. Ya, tadi yang saya singgung di awal ya. Jadi kewajiban kita maksudnya sebagai warga negara itu tetap harus dijalankan. Kalau kita warga negara yang baik, berarti kewajiban kita kan satu mentaati hukum, mematuhi hukum, menjalankan kewajiban untuk melaporkan pajak kalau yang sudah bekerja ya. Kemudian kalau yang punya usaha ya tentu memberikan gaji yang sesuai untuk karyawannya dan lain-lain. Kita sebagai warga negara sudah menjalankan itu belum? Mahasiswa misalnya, ya tentu belajar, kemudian tidak merusak, tidak melakukan pelanggaran hukum dan lain-lain, itu kan sudah menjalankan kewajiban. Nah, lalu hak kita apa? Teman-teman kan punya hak juga di sini. Hak untuk mendapatkan fasilitas, mendapatkan pendidikan gratis, mendapatkan kesehatan, itu harus dipenuhi oleh negara. Nah, itu memang seharusnya nggak perlu diminta, nggak perlu didemo, nggak perlu dikritik di media sosial, negara sudah harus menjalankan itu. Yang benar kan begitu. Jadi kewajiban negara itu, negara kan dibentuk, pemerintahan dibentuk, didirikan sebenarnya untuk apa? Untuk mengurus warga negara. Untuk mengurus negara, mengurus warga negara. Nah tujuannya apa? Ya kan yang ada di konstitusi itu, yang ada di salah satunya adalah keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah itu kan tujuannya. Yang akan dihantarkan oleh siapa? Ya oleh penyelenggara negara. Penyelenggara negara digaji, diberikan fasilitas, bukan untuk korupsi, bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk nepotisme, bukan untuk mengangkat keluarganya jadi pejabat, bukan. Tapi ngurusin kita, teman-teman. Kita siapa? Kita warga negara. Siapapun dari Sabang sampai Merauke sana, ya, apapun agamanya, apapun jenis rambutnya, apakah dia punya KTP atau enggak, sepanjang dia hidup di NKRI, ya dia harus diurus oleh negara. Orang miskin, ya fakir miskin, anak terlantar aja di konstitusi diurus kok. Itu pasalnya ya, tapi dalam prakteknya apakah diurus apa enggak, nah itu yang harus diperjuangkan teman-teman. Karena di lampu merah misalnya, Pak, saya masih lihat tuh ada bayi dipakai orang tuanya untuk ngamen misalnya. Saya masih lihat tuh orang manusia silver tuh Pak. Itu kan sebenarnya orang-orang yang butuh pekerjaan. Harusnya kan
kan harusnya negara menyediakan fasilitas pekerjaan, lapangan pekerjaan, membuka kawasan industri, membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, bukan menjadi manusia silver atau pengamen di lampu merah. Ya, itu kan berarti ada ketimpangan sosial, berarti kewajiban negara belum dijalankan sepenuhnya. Bagaimana kalau hak nggak dijalankan, kewajiban nggak dijalankan oleh negara, hak nggak dijalankan oleh masyarakat, ya bubar. Berarti negara tanpa arah. Ya mungkin nanti seperti apa yang terjadi di, katakanlah, di negara-negara konflik ya, mungkin di Sudan ya, kemudian di Suriah, atau mungkin yang terjadi di mungkin daerah-daerah yang diktatornya itu luar biasa gitu ya. Itu hak dan kewajibannya tidak dijalankan. Di Myanmar misalnya, ya, orang-orang justru malah diusir, dibunuh. Kalau perlu keluar dari Myanmar itu orang-orang Rohingya. Itu kan bayangan atau miniatur kalau negara tidak menjalankan kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati, warga negara juga tidak mendapatkan haknya. Maka yang terjadi chaos, negara berjalan tanpa arah, pelanggaran HAM di mana-mana, cita-cita bernegara nggak akan tercapai. Itu kalau hak dan kewajiban tidak dijalankan. Makanya hak asasi manusia itu tujuannya adalah menjembatani agar kewajiban negara itu dijalankan untuk bertemu dengan hak yang dimiliki oleh warga negara. Kayak Pak Jokowi itu sekarang kan warga negara biasa. Apakah dia punya hak asasi manusia? Iya. Dia warga negara biasa. Ya walaupun terlepas dari kontroversi ya, kasus-kasus yang sekarang lagi dialami beliau, tapi saya berbicara Pak Jokowi sebagai mantan presiden sekarang ini warga negara biasa yang punya hak yang sama dengan kita. Punya kewajiban yang sama dengan kita. Pak SBY juga seperti itu. Teman-teman juga punya hak yang sama. Bahkan hak untuk menjadi pejabat negara, itu teman-teman juga punya. Gitu. Bisa jadi anggota dewan, bisa jadi apapun yang teman-teman mau. Sepanjang itu memang kualifikasinya memenuhi. Gitu ya, siapa? Tadi, yang tanya tadi saya lupa. Ya Pak, terima kasih Pak. Oh, gitu ya. Kalau hak dan kewajiban tidak dijalankan, negara akan terjadi banyak pelanggaran HAM, negara tanpa arah, bahkan berujung pada chaos atau negara akan berjalan tanpa arah, mungkin bisa juga bubar. Banyak contohnya, kayak Myanmar. Meskipun Myanmar nggak bubar, tapi kan pelanggaran HAM di mana-mana. Sudan, kemudian Suriah. Sekarang Suriah agak lebih baik lah, karena pasca Presiden Bashar al-Assad itu lengser, sekarang kan ada presiden baru, itu sudah agak lebih baik Suriah ya. Kemudian mungkin Afghanistan sekarang juga sudah sedikit lebih baik pasca koloni Amerika keluar. Sekarang ada Taliban, ya meskipun ada pelanggaran hak terhadap perempuan ya, tapi ya dibandingkan masa lalu itu sekarang sedikit lebih baik. Korea Utara, kebebasan berekspresi jangan ditanya, di sana nggak ada. Kebebasan berpendapat, demonstrasi dan lain-lain di Korea Utara nggak ada. Kalaupun nekat ya itu pasti hilang lah. Nggak usah jauh-jauh ke Korea Utara, ke Singapura, kita nggak bisa demo kayak di Jakarta, di depan istana. Itu kan orang bisa ditangkap. Di Malaysia juga seperti itu. Bayangkan, berarti apa? Berarti negara tidak menjalankan kewajiban untuk melindungi kebebasan berekspresi warga negara di Singapura dan Malaysia. Karena setiap orang demo ditangkap. Kalau di Indonesia, masih ada. Gitu ya. Walaupun kita tidak sejahtera seperti Singapura. Karena hak asasi manusia itu bukan berarti orang kalau dipenuhi orang langsung sejahtera, tapi setidak-tidaknya harkat dan martabat kita sebagai manusia itu dijunjung tinggi oleh negara. Negara kita ciptakan, pemerintah kita pilih bukan untuk menindas, tapi untuk ngurus kita, teman-teman. Makanya teman-teman berhak untuk mengkritisi pemerintah, tapi jangan menyerang pribadi. Jangan memaki-maki, merusak, yang cenderung ke melanggar hukum. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti silakan absen. Karena ini gabungan dua kelas. Nanti silakan absen untuk hari ini. Silakan absen di Siakat. Nanti saya akan cek lagi dari screenshot video YouTube ini. Sebentar saya dokumentasikan dulu. Mungkin bisa dibuka kameranya teman-teman.
Yang bisa buka, saya mau dokumentasikan dulu. Oke. Ada 2 slide ini ya. Sebentar. 1, 2, 3. Sebentar. 1 lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk kuliah hari ini kita cukupkan sekian. Nanti akan saya berikan buku yang tadi saya sebutkan tadi ya, untuk dibaca teman-teman. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah gitu teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Untuk kelas yang jam 13.40 nanti akan diberikan tugas oleh Kak dosen Preti, nanti mungkin akan di WA di grup. Jadi ini kelas 13.40 berarti tidak ada ya, karena kita gabung hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang dan salam sehat semuanya. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Lalu, Pak.